Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Zini Alifa dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Melalui kegiatan belajar ini, Anda akan mengkaji dua hal, yaitu landasan yuridis sistem pendidikan nasional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD 1945, dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1. Cita-cita pendidikan dan amanat UUD Negara RI tahun 1945 atau UUD 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Apabila Anda mengkaji alinea keempat pembukaan UUD 1945, di sana tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, definisi pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional. Pertama ada pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Lalu ada pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga ada dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama ada dasar pendidikan nasional. Tersurat dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Lalu ada juga fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu selanjutnya ada strategi pembangunan pendidikan nasional. Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi berikut. Ada juga prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, ditegaskan agar penyelenggaraan pendidikan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut. Lalu yang keempat ada hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara pasal 31 ayat 1 UUD 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu ada pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, ada hak dan kewajiban orang tua, ada hak dan kewajiban masyarakat, ada kewajiban negara, ada hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu yang terakhir ada wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Yeay, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.